Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Penggunaan sebuah dashcam untuk zaman now saya rasa makin krusial, mengingat semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan kejahatannya juga pastinya meningkat. Bahkan motif kejahatan sekarang makin aneh-aneh, jadi ada nih yang sengaja nabrakin ke mobil, dan ada juga kejahatan di dalam kabin yang saya rasa itu sangat berbahaya. Nah, ternyata teknologi sebuah dashcam makin kesini juga makin berkembang, teman-teman. Dan ini dia, saya ada sebuah dashcam yang bisa banget diandalkan, soalnya kualitasnya bagus, kemudian fiturnya melimpah, dan dashcam ini bisa merekam di segala arah. Jadi bisa di depan, belakang, kanan, kiri, bahkan di dalam kabin juga. Ya, ini dia dashcamnya. 4K 70mm X800. Ya, 70mm. Siapa sih yang nggak tahu sama brand yang satu ini? Sebuah brand yang fokus di dashboard kamera sejak 2016 lalu. Bahkan saya sebelumnya pernah mereview juga dashcam 70mm itu 3 tahun yang lalu, teman-teman. Akhirnya sekarang berkesempatan lagi dan saya rasa produk yang satu ini bakal menarik banget. Dashcam 4K 70mm X800 adalah sebuah dashcam keluaran terbaru 2025 dari 70mm yang merupakan next generation dari 70mm Omni sebelumnya. Dan di sini kita mereview yang HDR setnya. Jadi paket komplit. Oke, langsung saja kita unboxing. Jadi yang pertama kita mendapatkan kamera dashcam 4K 70mm X800. Kemudian kamera belakang. Selanjutnya mendapatkan car charger. Kabel power yang portnya Type-C. Kemudian kabel kamera belakang. Alat pemangkas kabel. Buku panduan. Elektrostatik stiker. Dan terakhir dapat perekat cadangan. Sehingga untuk kelengkapan saya rasa di sini sudah lengkap. Ini dia kamera dashcam 4K 70mm X800. Untuk bentuknya cukup unik karena seperti telur. Build quality tentu solid dengan bahan overall dari plastik. Untuk sisi depan terdapat lensa kamera, lubang ventilasi, dan logo brand 70mm. Untuk di sisi samping terdapat slot microSD yang support up to 256GB. Kemudian di atasnya terdapat beberapa port power. Kemudian di sisi satunya terdapat tombol power dan tombol atas bawah. Kemudian untuk sisi belakang terdapat lubang mic, layar, dan speaker. Di sisi bawah terdapat lubang ventilasi. Oh ya, di sini juga terdapat ring shape indikator yang bisa menyala. Untuk di sisi atas terdapat mounting yang bisa dinaik turunkan posisinya. Kemudian untuk kamera belakang desainnya masih konvensional, seperti tabung dengan adanya lensa kamera dan lubang ventilasi. Oke, sekarang langsung saja kita instalasi. Oke, sekarang kita instalasi. Jadi untuk step yang pertama adalah menentukan lokasi dari kameranya. Ya, langsung saja. Kita ke kaca depan. Jadi ini dia, kalau dashcam kan pada umumnya mesti dipasangnya di tengah-tengah. Soalnya dia still ya, nggak bisa bergerak untuk kameranya. Cuma karena 70mm dashcam 4K X800 ini bisa bergerak lensanya, jadi kita bisa menaruh nggak cuma di tengah ini. Untuk rekomendasinya ini ada di bagian tengah, kemudian di bagian ini, depan penumpang teman-teman. Cuma kita harus perhatikan juga untuk masangnya jangan sampai ketinggian nanti ketutupan sama spion. Soalnya dia bisa muter ya 360 derajat untuk kameranya. Jadi kalau semisal terlalu atas, kalau mau video bagian dalam nanti malah ketutupan spion teman-teman. Oh ya, untuk lokasi juga berfungsi ya untuk mengaktifkan fitur ADAS. Jadi nanti kalibrasi sama marka jalannya. Dan di sini saya mau letakkan kameranya di sini teman-teman. Jadi di depan kursi penumpang. Ya, sebelum kita mulai kita bersihkan dulu untuk kacanya. Jadi pastikan kacanya itu bersih di tempat pemasangannya. Kalau sudah bersih langsung tempelkan stiker elektrostatisnya. Jadi ini dia untuk stikernya. Kita buka dulu. Nah, dan kita tempelkan dulu.
saya tempel di sini. Nah, kalau sudah tertempel seperti ini, baru kita bisa langsung pasangkan dashcam 70mi 4K X800-nya. Ini untuk segelnya kita buka, segel perkatnya, dan kita tempel sekarang. Nah, ini dia. Oke, sekarang untuk dashcamnya sudah tertempel. Nanti kita juga bisa untuk ngepasin kameranya ya, karena bagian mounting atasnya kan bisa dinaik turunkan. Setelah dashcamnya terpasang, langsung kita sambungkan kabel dayanya teman-teman. Ya, ini jadi pakai Type-C sehingga kabelnya cukup universal ya. Start kita masukkan. Setelah kabelnya terpasang, kita sambungkan sama car chargernya ini. Ya, di sini mobil saya lokasinya. Dan tinggal kita pasang saja. Nah, setelah sudah terpasang, jadi ini untuk dashcamnya terpasang sama sumber dayanya, baru kita lanjut pasang untuk kamera belakangnya. Dan ini pemasangannya juga sama, harus pakai stiker elektrostatis dulu. Oke, kita pasang yang ini. Nah, sekarang untuk kamera belakangnya ini karena dia fix ya untuk lokasinya, nggak bisa geser kanan kiri. Jadi kita pasangnya harus pas di tengah ini teman-teman. Jadi kita pasang di sini, ini sudah dibersihkan sebelumnya. Kita tempelkan dulu untuk stiker elektrostatisnya. Ini dia. Oke, sip, sudah menempel. Setelah itu baru kita tempelkan untuk kamera belakangnya. Buka dulu untuk segelnya. Dan selesai. Nah, kamera belakang sudah terpasang teman-teman. Nah, setelah kamera belakangnya terpasang, kita sambungkan kabel yang menyambungkan antara kamera utama sama kamera belakangnya. Nah, pakai yang ini kabelnya. Kita pasang dulu kabelnya. Aduh, sebentar. Oke. Kemudian yang ini disambungkan ke kamera belakang. Yuk, kita ke belakang. Nah, kita sambungkan untuk kabel kamera belakangnya. Seperti ini. Ada tandanya ya, teman-teman. Ini ada tanda panahnya. Harus sejajar. Kalau sudah, semuanya sudah siap. Oke, jangan lupa untuk atur lokasi kameranya. Jadi, nah seperti ini ya. Oke. Nah, step yang terakhir adalah rapihin kabel-kabelnya. Jangan sampai berantakan dan mengganggu pergerakan kita saat menyetir, teman-teman. Dan ini dia untuk tampilan aplikasi 70mi Dashcam 4K X800. Ya, ini kalau mau foto, langsung mau foto. Kemudian ini kalau mau belok-belokin kameranya, jadi bisa ya. Ini keren banget, kayak CCTV teman-teman. Kemudian ini kalau mau lihat untuk kamera belakang. Nah, kamera belakangnya sudah aktif. Dan untuk pengaturannya di sini, ini album sebelumnya. Kemudian ini pengaturannya, jadi ada video resolusi di sini di 4K HDR teman-teman. Kemudian ada video klip durasinya, speed watermark, lengkap ya untuk pengaturannya di sini. Kemudian ini ada start positioningnya, jadi pas dihidupin. Nah, kemudian yang Sentinel mode ini kalau parkir, tapi ini butuh kabel tambahan, jadi supaya aktif terus walaupun mobilnya itu mati teman-teman. Kemudian ada smart travel, ini dia ada emergency video, ada ADAS juga. Jadi pengaturannya lengkap, bisa bahasa Indonesia. Nah, ini ya, pengaturannya lengkap untuk aplikasi 70mi-nya. Ini dia kualitas perekaman video dari 70mi Dashcam 4K X800. Yang pertama kita tes di kondisi cukup cahaya. Untuk hasilnya di sini memuaskan dengan video yang jernih, SDR-nya luas, bisa dilihat di detail langit dan detail jalan yang jelas terlihat. Untuk videonya juga tajam sehingga plat nomor kendaraan bisa dengan jelas terbaca di sini. Mantap!
Selanjutnya kita tes di kondisi malam hari. Untuk kualitasnya juga tidak kalah dengan kondisi cukup cahaya. Jadi videonya jernih, warna masih pop up, dan detailnya juga dapat. Nomor plat kendaraan juga masih jelas terlihat. Walaupun nih ada catatan untuk kaca mobil saya yang sudah full jamur, tapi performa 70i X800 masih bisa banget diandalkan di kondisi malam hari. Nah, sekarang kita sudah di jalan luar kota, jadi lebih terang, banyak kendaraan. Bagaimana dengan kualitasnya? Padahal ini lumayan banyak jamur ya di kacanya, jadi biasanya kalau ada cahaya jadi kurang fokus gitu, kayak berkendar. Kita coba untuk voice comment, misal ada yang mencurigakan di kiri kita. Capture left. Nah, sekarang lagi melihat kiri. Capture right. Sekarang ke kanan. Oh, di depan ada yang berhenti. Kamera reset. Kamera reset. Oke, jadi memang untuk pelafalannya harus cukup jelas ya. Walaupun nggak jelas-jelas banget, ini udah responsif. Ini keren untuk voice comment-nya. Nah, semisal di dalam ada apa-apa, kita coba capture inside. Oke, sekarang bagaimana kualitasnya di kondisi malam hari? Ini lumayan gelap juga. Jadi buat kalian para driver taksi online, saya yakin sih ini membantu banget. Apalagi kalau penumpangnya mencurigakan. Keren, keren. Kita lanjut lagi. Kamera reset. Oke. Selanjutnya ini dia kualitas perekaman kamera belakang. Untuk hasilnya tidak kalah bagus ya dengan kamera utamanya. Cuma tetap untuk ketajaman dan detailnya tidak sebaik kamera utama. Untuk SDR juga cukup luas, jadi nomor plat kendaraan juga cukup jelas di sini. Performa di malam harinya juga masih cukup baik. Untuk kualitas perekaman dari 70mi Dashcam 4K X800, saya rasa ini bisa banget diandalkan, baik di kondisi cukup maupun kurang cahaya. Ya, untuk video, kamera utama X800 ini 4K-nya sudah sangat tajam. Sedangkan kamera belakangnya nggak kalah tajam di Full HD-nya, cuma ya nggak setajam di kamera utamanya. Sehingga untuk hasilnya, dua-duanya saya rasa sudah sama-sama bagus. Nah, yang keren di sini adalah baik kamera depan maupun belakang sama-sama sudah memiliki fitur SDR, sehingga gambar yang dihasilkan bisa lebih terang dan dapat detailnya. Untuk 70mi X800 juga sudah dilengkapi dengan teknologi sensor Sony Starfish IMX678 yang membuat gambar lebih hidup serta detail bahkan di kondisi malam hari. Kemudian kita lanjut ngomongin fiturnya. Jadi yang pertama, untuk 70mi X800 ini sudah memiliki fitur perintah suara. Ya, langsung saja kita tes. Sekarang kita coba untuk fitur voice comment atau perintah suara dari 70mi Dashcam 4K X800-nya. Dan ini keren soalnya responsif. Oke, kita coba. Yang pertama, take photo. Mantap. Yang kedua, capture left. Capture right. Kamera reset. Oh, responsif. Take selfie. Oh, oke, ini kita selfie. Mantap. Capture inside. Nah, ini kalau mau foto bagian dalam dan video, maksudnya video bagian dalam ya, bagian kabin. Kemudian kamera reset. Kita kalau mau ngelihat untuk layar kamera belakang bisa switch rear view. Nah, ini kamera belakang. Switch front view. Kamera depan. Shoot vlog. Nah, nih kita ngevlog. Oh, ini kalau ngevlog dia ngerekam panorama, teman-teman. Tuh, katakan halo ke kamera.
Oke, halo. Ya, ini keren banget sih untuk 70 Mi X800-nya. Jadi kalau semisal ada yang aneh-aneh di dalam kabin, kita bisa langsung aktifkan saja perintah suaranya. Soalnya dia responsif. Jadi semisal kita nih driver online ya, taksi online belakang tiba-tiba mencurigakan, bisa langsung capture insight. Nah, lihat ya, langsung dia video bagian dalam sini. Kalau mau video bagian depan lagi tinggal kamera reset. Nah, oke. Mantap. Untuk fitur voice command-nya ini saya beri nilai 9/10 sih. Soalnya minusnya cuma bahasa yang supportnya masih terbatas. Bahasa Indonesia ini nggak support. Itu yang disayangkan. Kalau support pasti mantep banget. Selanjutnya ada fitur AI Motion Detection 2.0 yang bisa membantu kita dalam mendeteksi wajah ataupun objek yang berada di sekitar mobil, terutama pada saat kondisi parkir. Fitur berikutnya, 70 Mi Dashcam 4K X800 sudah memiliki super kapasitor baterai yang bisa meredakan panas di dashcam-nya. Seperti yang kita tahu, salah satu musuh utama dari dashcam adalah panas. Soalnya dashcam berada di depan sehingga selalu terkena panas, serta bisa menyala dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya super kapasitor baterai membuat dashcam ini lebih aman dari masalah panas. Kemudian yang terakhir, dashcam ini support koneksi 4G LTE. Cuma ya kita harus beli 4G hardware kit ya yang dijual terpisah. Baik, itu dia review saya mengenai kamera 70 Mi Dashcam 4K X800. Ya, saya rasa dashcam ini sangat menarik, terutama buat kalian para driver taksi online. Dashcam mana nih yang bisa ngerekam seluruh isi kabin selain 70 Mi Omni Series ini? Sehingga kalau semisal teman-teman lagi ada penumpang dan ini mencurigakan penumpangnya, bisa langsung tuh kasih perintah ngevlog, langsung otomatis ngerekam seluruh isi kabinnya. Jadi kan pastinya lebih safety. Untuk kualitas perekaman juga sangat baik, serta adanya super kapasitor baterai yang membuat dashcam ini jadi lebih tahan panas. Sehingga jelas di sini saya merekomendasikan 70 Mi Dashcam 4K X800 sebagai dashcam andalan di kendaraan teman-teman semua. Oke, cukup sekian untuk gadget review 70 Mi Dashcam 4K X800. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.